Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi untuk memenuhi ulangan tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fatimah Nur Faida dengan NIM 2120203862202010. Baiklah, adapun pokok materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu uang dalam ilmu ekonomi Islam, 2. Inflasi, 3. Kebijakan dalam menanggulangi inflasi, yang keempat, kebijakan moneter Islam, yang kelima, keuangan publik Islam, yang keenam, sumber-sumber pengeluaran negara Islam, dan yang ketujuh, peranan dalam menanggulangi kemiskinan. Baik, materi pertama yaitu uang dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang atau jasa, serta kekayaan berharga lainnya. Dan dalam ekonomi Islam, digunakan istilah nukut atau saman untuk mengekspresikan uang. Pengertian nukut dalam Islam yaitu semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi, baik dinar emas, dirham perak, maupun fulus tembaga. Adapun pengertian saman yaitu segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukuran dengan nilai yang boleh. Selanjutnya yaitu nilai uang. Terdapat 4 nilai uang. Yang pertama yaitu nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai uang yang tertulis atau tertera pada mata uang. Yang kedua, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai atau harga bahan yang digunakan untuk membuat uang itu sendiri. Yang ketiga, nilai real adalah kemampuan daya tukar atau daya beli uang pada barang atau jasa. Dan yang keempat yaitu nilai kurs. Nilai kurs adalah nilai mata uang terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya yaitu fungsi uang. Terbagi menjadi dua yaitu fungsi asli uang dan fungsi turunan uang. Fungsi asli uang terbagi menjadi dua. Yang pertama uang sebagai alat tukar dan yang kedua uang sebagai alat ukur. Sedangkan fungsi turunan uang terbagi menjadi tiga, yaitu uang sebagai alat pembayaran, yang kedua uang sebagai alat penyimpanan nilai, dan yang ketiga uang sebagai alat penunjuk harga. Selanjutnya yaitu ciri-ciri uang. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, uang dapat diterima secara umum dan nilainya stabil. Yang kedua, tahan lama, awet, dan tidak mudah ditiru. Yang ketiga, mudah dibawa dan ditukarkan di mana saja. Dan yang terakhir, dapat dibagi dalam unit yang lebih kecil. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi kedua yaitu inflasi. Ada beberapa pengertian inflasi. Yang pertama, secara terminologi, inflasi merupakan naiknya harga barang secara terus-menerus dan dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang atau komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu. Keadaan krisis moneter yang sering dialami oleh berbagai negara di dunia adalah karena adanya inflasi. Selanjutnya, penyebab terjadinya inflasi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, meningkatnya permintaan. Biasanya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Adapun peningkatan biaya produksi ini disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku. Misalnya, harga bahan bakar naik dan upah buruh naik. Yang ketiga yaitu tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Adapun tingkat keparahan inflasi dibedakan menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi ini mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Tingkat keparahan dari inflasi ini yaitu di bawah 10%. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tapi belum berbahaya bagi aktivitas perekonomian suatu negara. Tingkat keparahan dari inflasi ini yaitu 10-30%.
Yang ketiga yaitu inflasi tinggi. Inflasi ini yang paling parah akibatnya, harga naik sampai 5 atau 6 kali lipat. Tingkat keparahan dari inflasi ini yaitu 30-100%. Dan yang keempat yaitu inflasi sangat berat. Inflasi yang telah mengacaukan perekonomian suatu negara ini dan sangat sulit dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tingkat keparahan dari inflasi ini yaitu di atas 100%. Baik, masuk pada materi ketiga yaitu kebijakan dalam menanggulangi inflasi. Pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang bagaimana kebijakan-kebijakan dalam menanggulangi inflasi yang terjadi. Terbagi menjadi 3 yaitu kebijakan moneter. Kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal dan eksternal negara demi mencapai stabilitas ekonomi. Bank Indonesia akan mengatur jumlah uang yang beredar melalui penerapan cadangan minimum sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mengarahkan perekonomian menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Yang ketiga yaitu kebijakan jumlah barang atau output. Menurut Jurnal Kebijakan untuk Mengatasi Inflasi oleh Tini Utami, kenaikan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dapat mengecilkan laju inflasi. Maka dengan bertambahnya jumlah atau barang dalam suatu negara cenderung akan menurunkan harga barang secara signifikan. Hal ini dapat menanggulangi terjadinya inflasi. Selanjutnya, materi keempat, kebijakan moneter dalam Islam. Kebijakan moneter merupakan instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel-variabel finansial, seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang. Sasaran yang ingin dicapai adalah memelihara kestabilan nilai uang, baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Sistem moneter Islam merupakan subsistem dari sistem ekonomi Islam dengan tujuan yang hendak dicapai diantaranya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang dijadikan alat kebijakan moneter pada dasarnya ditunjukkan untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat adalah suku bunga. Sementara dalam Islam tidak memperkenalkan instrumen bunga eksis di pasar. Fokus kebijakan moneter Islam lebih tertuju pada pemeliharaan berputarnya sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, para regulator harus memastikan tersedianya usaha-usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang mampu menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, waktu memegang uang oleh setiap pemilik dana akan ditekankan seminimal mungkin. Dengan kata lain, penyediaan regulasi berupa peluang usaha, produk-produk keuangan syariah, serta ketentuan lainnya berkaitan arus yang di masyarakat akan semakin meningkatkan velocity dalam perekonomian. Tujuan kebijakan moneter Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud mempunyai 2 dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Dimensi kedua terkait perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu dalam pelaksanaannya. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter, seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto ditetapkan, cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Materi kelima yaitu keuangan publik Islam. Keuangan publik Islam merupakan sebuah kaidah dan prinsip yang mengatur keuangan publik untuk kepentingan masyarakat yang tujuan dasarnya adalah untuk mencapai falah dan dengan fungsi agar pelaksanaan anggaran keuangan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya, fungsi dan tujuan. Menurut Manan, tujuan dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, namun tetap ada kesamaan. Pada prinsip sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum.
bagi individu di dunia ini. Namun dalam Islam, konsep kesejahteraan sangat luas, meliputi kehidupan di dunia maupun di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada material. Selanjutnya yaitu instrumen pembiayaan publik, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada zakat. Zakat merupakan sumber pertama dan terpenting dalam penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Yang kedua, aset. Negara Islam memiliki sumber pendanaan negara dalam bentuk barang yaitu ghanimah dan fai. Yang ketiga, kharaj. Kharaj atau biasa disebut dengan pajak tanah yang dikenakan atas orang bukan Islam. Yang keempat, jizyah. Pajak yang dikenakan terhadap non-muslim yang hidup di naungan pemerintah Islam sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Dan yang kelima yaitu wakaf, yaitu menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nadzir, penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun lembaga dengan syariat Islam. Materi keenam yaitu sumber-sumber pengeluaran negara dalam Islam. Pengeluaran negara dalam arti real dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan negara yang dibiayai oleh pengeluaran negara. Semakin besar dan banyak kegiatan negara, semakin besar pula pengeluaran negara yang bersangkutan. Pengeluaran negara yaitu anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang pengeluaran dalam APBN. Tujuan APBN adalah untuk memandu anggaran pendapatan negara dan belanja negara dalam melaksanakan kegiatan negara untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat. Adapun prinsip penyusunan APBN, yang pertama menyimpan efisien dan sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, sutradara dikendalikan sesuai dengan rencana program. Dan yang ketiga, sebisa mungkin menggunakan produk dalam negeri. Adapun bagian-bagian dan jenis belanja negara. Yang pertama, belanja negara, yaitu pengeluaran rutin, di mana terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, belanja hibah, belanja modal, belanja sosial, dan belanja lain-lain. Yang kedua, belanja pemerintah pusat, yaitu pengeluaran pembangunan, terbagi menjadi pembiayaan proyek, pembiayaan pembangunan rupiah. Yang ketiga, ada belanja negara, di mana dana yang dialokasikan ke daerah, yaitu dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dan penyesuaian operasi dan belanja modal. Yang keempat, pengeluaran pembiayaan, yaitu pengeluaran obligasi pemerintah, pembayaran produk pinjam luar negeri, dan pembayaran lain-lain. Baik, materi terakhir yaitu peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Menurut istilah syariah, zakat adalah bagian dari harta Allah yang mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak untuk menerimanya dengan persyaratan tertentu. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Peran zakat yang sangat menonjol yaitu membantu masyarakat muslim dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap Islam, dan juga membantu setiap permasalahan yang ada. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil. Strategi pengelolaan zakat yang semuanya berorientasi pada berlipat gandanya pahala muzaki untuk meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dan sistem sentralisasi zakat juga mampu mengentaskan kemiskinan yang ada. Adapun strategi penyaluran zakat, yang pertama penyaluran dana zakat secara langsung. Penyaluran ini dilakukan langsung kepada mustahik atau mendatangi kantor Basnas. Yang kedua, penyaluran zakat secara tidak langsung. Penyaluran ini dilakukan oleh lembaga atau mitra yang diserahkan kepada unit saluran zakat setempat atau dapat diserahkan kepada LAZ. Adapun golongan-golongan yang berhak menerima zakat terdapat 8. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang berhutang, yang ketujuh fisabilillah, dan yang kedelapan ibnu sabil. Baik, mungkin itu saja materi yang sempat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.